Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir pencarian korban longsor tambang ilegal di Bone Bolango dan juga situasi terkini banjir yang merendam Gorontalo, kami segera bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian langsung di Gorontalo. Andre, bagaimana perkembangan terakhir pencarian korban longsor tambang ilegal di Kabupaten Bone Bolango? Ya, selamat sore Kania. Untuk update terkini memasuki hari kelima proses pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana longsor di Desa Tulabalo, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo saat ini masih dihentikan sementara. Memang sejak pagi tadi pantauan dari tim SAR gabungan di lapangan memutuskan untuk menghentikan sementara karena terkendala cuaca yang begitu buruk. Untuk hujan sudah mengguyur Kabupaten Bone Bolango sejak dini hari bahkan sampai siang hari tadi, sehingga melalui Kepala Pencarian dan Pertolongan Provinsi Gorontalo Herianto memutuskan untuk tidak melakukan pencarian, baik itu untuk mengirimkan tim dari posko utama di Desa Tulabalo maupun para tim yang ada di masing-masing posko 1 sampai posko 7, maupun terus melakukan upaya pencarian di titik bor pertambangan 1, 3, 9 maupun 17, 18, dan 19. Untuk data terkini, jumlah korban selamat yang berhasil dievakuasi berjumlah 90 orang. Untuk korban yang masih dalam pencarian sebanyak 30 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang. Namun data ini terus kami update Kania, mengingat proses pencocokan juga masih terus dilakukan oleh posko administrasi maupun posko DVI yang ada di lapangan. Namun untuk prediksi besok Kania, data dari BMKG menyebutkan untuk kondisi cuaca di sekitar Kabupaten Bone Bolango untuk pagi hari ini cukup cerah berawan. Hal ini turut kita harapkan segera agar tim SAR evakuasi bisa melakukan pencarian lebih awal sejak pagi hari, dan juga dengan harapan bisa menemukan korban selamat maupun korban dalam meninggal dunia untuk segera dievakuasi menggunakan helikopter milik Kabaharkam Polri. Karena mengingat untuk helikopter sejak Rabu sore kemarin tidak bisa sama sekali untuk beranjak dari landasan pacu untuk ke titik bor maupun posko-posko 1 sampai 7 untuk memberikan bantuan suplai juga bagi para personil karena terkendala cuaca buruk tadi. Begitu juga dengan hari ini untuk helikopter masih standby di landasan pacu sambil menunggu arahan ataupun tindakan selanjutnya dari keputusan tim SAR di lapangan. Untuk kemudian untuk sore harinya memang agak sedikit hujan ringan dan juga hujan lebat diperkirakan menyisir wilayah Bone Bolango, sehingga kita harapkan untuk besok pagi cuaca bisa cerah dan proses evakuasi bisa segera dilanjutkan. Kania. Ya, Andre, lalu seberapa masif Anda juga memantau kondisi banjir yang merendam sebagian wilayah Gorontalo? Bagaimana penanganannya sejauh ini? Ya Kania, untuk banjir memang tidak hanya menggenang ataupun melanda beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, namun juga terdampak juga di kota Gorontalo. Seperti yang ada di belakang saya, ini merupakan Jalan Sultan Butubihe yang ada di Kecamatan Kota Timur. Hampir seluruh wilayah di kota Gorontalo ini sudah tergenang banjir, bahkan data BPBD mencatatkan sebanyak 1.600 kepala lebih, ini 1.600 kepala keluarga menjadi korban terdampak atau mencapai 12.400 jiwa. Memang untuk kondisi saat ini sejak pagi tadi akses bagi masyarakat ini sangat terganggu dengan adanya genangan banjir yang bahkan tak hanya 50 cm, ada juga yang sampai setinggi dada orang dewasa. Nah Kania, untuk akses di pusat kota ini memang sangat terganggu. Bisa dilihat dari layar kaca Anda, jalan ini mengarah ke arah perkantoran wali kota. Di sana memang ada pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah kota, namun untuk akses ke sana juga cukup berat dilalui oleh kendaraan, harus berjalan kaki, bahkan sampai ketinggian paling rendah ini bisa kita lihat adalah sebetis orang dewasa. Bahkan tadi juga banyak kendaraan yang memaksakan untuk melewati Jalan Sultan Butubihe, Jalan Ahmad Yani di
Kecamatan Kota Timur dan Kota Selatan Kota Gorontalo ini harus mati kendaraannya, tidak bisa dihidupkan lagi karena memang memaksakan untuk melewati jalur ini. Dan inilah visual terkini di sekitar Kecamatan Kota Timur yang bahkan di sana sampai sepinggang orang dewasa. Untuk curah hujan di Kota Gorontalo ini sudah terjadi sejak Rabu kemarin. Kami juga sempat mewawancari salah satu warga, bahkan rumah salah satu warga ini sudah terdampak banjir sejak Rabu pukul 4 sore dan ia langsung mengungsikan diri ke Universitas Negeri Gorontalo. Curah hujan yang tinggi juga menyebabkan aliran dua sungai besar di Kota Gorontalo, Sungai Bone dan juga Sungai Bolango ini meluap, dan ditambah juga dengan adanya aliran dari Danau Limboto yang semakin memperparah kondisi banjir yang melanda Kota Gorontalo. Karena dari Kepala BPBD mengatakan untuk kondisi saat ini lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala BPBD Gorontalo, Mahmud Badaran. Kejadian kemarin sampai dengan hari itu sudah kejadian yang ketiga kali. Di awalnya itu tanggal 20 itu juga menimbulkan banjir, kemudian tanggal 27, kemudian tanggal 3 dan 4 bulan Juli, dan ini tanggal 9 10 bulan Juli kemarin. Dan ini yang terparah dari banjir dan longsor yang terjadi. Masyarakat yang terdampak itu, ini saya perlu sampaikan, ada untuk jumlah kakak itu 1.659 kakak. Ya, kemudian kalau jumlah jiwa yang terdampak banjir ini adalah 12.400. Ya, tidak korban. Kan ya, selain warga bisa mengungsi di rumah kerabat mereka masing-masing, pemerintah kota juga telah menyiapkan beberapa tempat pengungsian, diantaranya di kantor wali kota, aula rumah dinas wali kota, Universitas Negeri Gorontalo, SMK Negeri 1 dan juga SMK Negeri 3, serta SDN 3 dan 38 dan juga 341. Kemudian juga ada beberapa warga yang memilih untuk bermukim ataupun mengungsi di kantor pemadam kebakaran. Demikian, Kania. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.